Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Anggraini, NPM A1F0190008. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia analitik yang berjudul titrasi reduksi oksidasi. Selamat menyaksikan ya. Nah, adapun tujuan di praktikum ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah dapat melakukan analisa kimia volumetrik secara titrasi. Sedangkan tujuan yang kedua adalah dapat menghitung kadar zat suatu sampel berdasarkan titrasi redoks. Selanjutnya, sesudah tujuan tadi, kita akan langsung ke alat dan bahan. Apakah teman-teman tahu alat bahannya apa saja? Alat dan bahan titrasi redoks adalah sebagai berikut. Alat: pipet volumetrik, labu ukur, buret, corong kaca, Erlenmeyer, kaca arloji, batang pengaduk, botol semprot, pipet tetes, penangas air, neraca analitis, statif dan klem gelas ukur, dan bola hisap. Bahan: hidrogen peroksida, asam sulfat, garam mor, kalium permangat, kalium dikromat, ferroamonium sulfat, dipenilamin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur kerja yang terjadi di titrasi redoks. Nah, yang pertama, langkah kerjanya yaitu adalah standarisasi larutan kalium permangat dengan ferroamonium sulfat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Diambil 10 ml larutan ferroamonium sulfat dengan pipet volumetri. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kedua, dititrasi dengan larutan kalium permangat sampai timbul warna merah. Ketiga, dicatat volume pemakaian kalium permangat. Keempat, dihitung normalitas sebenarnya. Prosedur yang kedua yaitu adalah penentuan kadar hidrogen peroksida dengan kalium permangat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama, diambil 1 ml hidrogen peroksida pekat dengan pipet volumetri. Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Diencerkan dengan aquades. Yang kedua, diambil 5 ml larutan. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 5 ml asam sulfat. Yang keempat, dititrasi dengan kalium permangat sampai berwarna merah muda. Yang kelima, dicatat pemakaian kalium permangat. Sedangkan yang terakhir, langkahnya yaitu dihitung kadar hidrogen peroksida dalam sampel. Itulah langkah-langkah kerja pada langkah kerja yang kedua di titrasi, reduksi, dan oksidasi. Prosedur yang ketiga di titrasi reduksi oksidasi ini adalah penentuan kadar ion ferro. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Diambil 10 ml sampel ion ferro dengan pipet volumetri ke Erlenmeyer. Kedua, ditambahkan 4 tetes asam sulfat. Ketiga, ditambahkan 2 tetes indikator dipenilamin. Keempat, dititrasi dengan larutan yang telah dilakukan sampai tepat timbul warna biru violet. Yang kelima, dicatat pemakaian kalium dikromat. Dan yang terakhir, yaitu dihitung kadar ion ferro dalam sampel. Itulah langkah-langkah kerja pada percobaan yang ketiga pada praktikum titrasi reduksi oksidasi.
Seharusnya sebelum kita membahas mengenai percobaan langkah-langkah tadi, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari reaksi redoks. Ternyata reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi karena adanya serah terima elektron. Teman-teman masih ingat kan pengertian reduksi dan oksidasi pada SMA kemarin? Tentu masih ingat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur kerja yang telah kita lakukan tadi. Nah, yang pertama di langkah kerja yang pertama yaitu adalah standarisasi larutan kalium permangat dengan ferroamonium sulfat. Di sana sudah dikatakan bahwa tidak ada menggunakan indikator. Teman-teman tahu mengapa di langkah kerja yang pertama tidak menggunakan indikator? Jawabannya adalah karena KMnO4 atau kalium permangat itu sudah memiliki warna. Jadi, teman-teman tidak usah menggunakan indikator pada langkah kerja yang pertama. Dan juga di langkah kerja yang pertama, kita mencari normalitas dari kalium permangat. Rumusnya adalah normalitas kalium permangat dikali volume kalium permangat sama dengan normalitas ferroamonium sulfat dikali dengan volume ferroamonium sulfat yang terpakai, sehingga didapatkan normalitas kalium permangat itu berapa. Selanjutnya kita membahas langkah kerja yang kedua, yaitu adalah penentuan kadar hidrogen peroksida dengan kalium permangat. Sama caranya dengan langkah kerja yang pertama tadi, kita harus mencari dulu berapa sih normalitas dari hidrogen peroksida. Dengan rumus normalitas hidrogen peroksida dikali dengan volume hidrogen peroksida sama dengan normalitas kalium permangat dikali volume kalium permangat yang terpakai. Sehingga kita mendapatkan berapa normalitas dari hidrogen peroksida. Setelah kita mendapatkan normalitasnya, maka kita mencari berapa kadar dari hidrogen peroksida tersebut. Selanjutnya, langkah kerja yang ketiga di titrasi, reduksi, oksidasi atau langkah kerja yang terakhir. Di langkah kerja tadi sudah dijelaskan bahwa di sana kita menggunakan dipenilamin. Apakah teman-teman tahu apa sih fungsi dari dipenilamin tersebut? Ternyata fungsi dari penggunaan dipenilamin adalah untuk menghasilkan warna pada saat titrat telah semua bereaksi. Dan ketiga ini sama dengan percobaan pertama dan percobaan kedua. Kita juga mencari normalitas dari ion ferro itu berapa, sama seperti menggunakan penggunaan rumus langkah kerja yang pertama dan yang kedua. Sehingga setelah kita mendapatkan berapa normalitas dari ion ferro, kita juga menggunakan rumus yang sama pada langkah kerja kedua, yaitu untuk menentukan berapa kadar ion ferro dengan KMnO4. Kan di langkah kerja tadi sudah dijelaskan ada sampai perubahan warna. Teman-teman masih ingat kan apa sih ciri-ciri adanya reaksi pada sebuah larutan? Ternyata adanya perubahan warna. Jadi, tadi sudah menunjukkan bahwa terjadinya reaksi, yaitu reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja yang terjadi pada prosedur kerja titrasi, reduksi, oksidasi. Dan juga ada alasan mengapa indikator dipakai, ada H2SO4, dipenilamin, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan yang kita dapat dari praktikum kimia analitik yang berjudul titrasi, reduksi, oksidasi. Kesimpulan yang pertama kita dapatkan adalah yaitu analisa kimia volumetrik, disebut juga dengan analisa titrasi, di mana yaitu langkah titrasi. Maksudnya yaitu adalah menentukan konsentrasi sebuah titrat dengan menggunakan larutan baku. Teman-teman tahu kan larutan baku itu apa? Ya, benar. Larutan baku adalah di mana larutan yang sudah diketahui berapa sih konsentrasinya. Sedangkan kesimpulan yang kita dapat adalah kita mengetahui berapa kadar zat dengan menggunakan penggunaan rumus
Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai titrasi, reduksi, oksidasi di video pembelajaran kali ini. Apabila saya ada mengucapkan kesalahan kata atau kekurangan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.